Baik, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, yakni Bapak Dr. Syamsul Rijal MT, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi terkait hasil diskusi kami mengenai materi pembelajaran STEM dan STEAM. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Nurrahma Gusnaya sebagai moderator sekaligus pemateri, kemudian rekan saya Rian Irhan Putra dan Mulki Subhan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan topik pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada konsep dasar pembelajaran STEM-STEAM, kemudian sejarah pembelajaran STEM dan STEAM, kemudian prinsip pembelajaran STEM dan STEAM. Yang keempat ada tujuan pembelajaran STEM dan STEAM, manfaat pembelajaran STEM dan STEAM, tahapan pembelajaran STEM dan STEAM, dan yang terakhir adalah tantangan pembelajaran STEM dan STEAM. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi pembahasan mengenai pembelajaran STEM dan STEAM. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan yakni mengenai konsep dasar pembelajaran STEM dan STEAM. Nah, apa sih itu pembelajaran STEM dan STEAM? Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembelajaran STEM. Nah, pembelajaran STEM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, and mathematics. Nah, program STEM ini dalam pembelajaran merupakan program pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih bidang ilmu yang termuat dalam STEM. Nah, pusat dari berbagai aktivitas dalam program ini yaitu untuk melibatkan siswa dalam mendefinisikan dan merumuskan sebuah solusi terhadap masalah dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya konsep pembelajaran STEAM. Nah, konsep pembelajaran STEAM ini merupakan pengembangan dari konsep pembelajaran STEM. Jadi dari STEM hanya 4 bidang, kemudian dikembangkan lagi menjadi STEAM menjadi 5 bidang, yakni penambahan huruf A yang berarti art. Nah, hal ini dilakukan mengingat pentingnya seni dan kreativitas seorang siswa dalam menghadapi suatu masalah dan inovasi. Pembelajaran STEM ini menjadi singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Nah, jika didefinisikan secara klasifikasi dari STEM dan STEAM ini, yang pertama ada sains, yang merupakan studi atau ilmu yang sangat berkaitan dengan alam, terlihat dan tidak terlihat. Nah, kemudian teknologi. Teknologi ini merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, seperti untuk meningkatkan produktivitas, membuat sesuatu, ataupun memberikan layanan. Nah, yang ketiga itu ada engineering, yang merupakan proses merancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia di bawah berbagai kendala seperti waktu, uang, bahan yang tersedia, dan juga hukum alam. Nah, yang keempat ada art, yang merupakan sebuah proses penyaluran diri melalui ekspresi dan kreativitas. Yang kelima ada mathematics, yang merupakan ilmu yang mempelajari besaran struktur, bentuk, dan perubahan. Nah, ilmu ini merupakan ilmu yang memberikan landasan bagi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sejarah pembelajaran STEM dan STEAM ini. Nah, konsep STEM awalnya itu muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika pada abad ke-20. Nah, konsep ini membawa perubahan signifikan dalam kurikulum pendidikan. Awalnya, konsep STEM ini merupakan inisiatif yang dibuat oleh National Science Foundation atau NSF. Kemudian seiring berjalannya waktu, dan STEM telah menjadi kata kunci di dunia pendidikan, pada tahun 2000-an muncullah istilah baru yang serupa yang dikenal sebagai STEAM. Nah, STEAM ini merupakan pengembangan dari konsep STEM, yakni ada penambahan huruf A yang mengacu pada seni.
Nah, penambahan ini bukan sekadar penambahan huruf saja, tetapi memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan. Perkembangan STEM ini tidak menghilangkan STEM, atau artinya juga merupakan pengembangan dari STEM. STEM ini membuat kerangka kerja lebih produktif dengan menambahkan kecerdasan kreativitas yang lebih baik. Nah, hal ini mengarah pada pengajaran kepada anak-anak bahwa mereka bisa menjadi keduanya, yakni logis dan kreatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari pembelajaran STEM dan STEAM ini. Nah, secara umum tujuan dari pembelajaran STEM ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia modern yang dipenuhi dengan teknologi dan inovasi. Nah, namun jika diklasifikasikan tujuannya itu ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan literasi sains dan matematika, kemudian mendorong keterampilan berpikir kritis, kemudian fokus pada kolaborasi dan kerja tim. Yang keempat ada integrasi seni dan kreativitas. Yang kelima adalah persiapan untuk karir di berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat pembelajaran STEM dan STEAM itu. Nah, pendidikan STEAM ini memberikan kesempatan untuk membuat lingkungan pendidikan agar terlihat terasa dan berfungsi lebih seperti dunia nyata dengan mengembangkan hubungan otentik antara konten akademik dan praktik. Nah, dengan STEAM ini sebagai pusat praktik pendidikan, siswa dapat memecahkan masalah dunia nyata menggunakan keterampilan dan pengetahuan lintas konten. Nah, jika diklasifikasikan juga, adapun manfaat dari pembelajaran STEAM ini yang pertama adalah pendidikan STEAM memberdayakan dan membenamkan siswa dan pendidik dalam penyelidikan, dialog, pemecahan masalah, dan juga pembelajaran yang berdasarkan pengalaman. Nah, yang kedua adalah pendidikan STEAM ini akan mengurangi silo pembelajaran mata pelajaran tunggal untuk menciptakan pendidikan yang lebih holistik dan menarik. Yang ketiga adalah seni dalam STEAM akan memberi peserta didik agensi melalui kreativitas, tantangan, dan strategi instruksional yang beragam. Yang keempat adalah memberikan pengalaman kolaboratif sehingga dapat mempertajam kemampuan komunikasi siswa dan kemampuan untuk bekerja sama dengan tim. Dan yang kelima adalah melalui STEAM, peserta didik akan membuat koneksi lebih mudah antara area konten yang sebelumnya diajarkan oleh secara silo. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai prinsip-prinsip pembelajaran STEM dan STEAM. Nah, prinsip pembelajaran STEM dan STEAM ini ada 7. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi, ada prinsip keaktifan, ada prinsip keterlibatan langsung, ada prinsip pengulangan, yang kelima ada prinsip tantangan, keenam prinsip balikan dan penguatan, dan yang ketujuh adalah prinsip perbedaan individual. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pembelajaran STEM. Jadi selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran STEM. Pengalaman pembelajaran STEM sejatinya melibatkan 2 atau lebih dari bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pembelajaran STEM dapat dilakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama explore. Selama tahapan jelajah, peserta didik harus diberi kesempatan untuk bekerja sama tanpa instruksi langsung dari guru. Guru harus bertindak sebagai fasilitator, membantu peserta didik menyusun pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan dan mengamati. Yang kedua, engage. Jadi engage dalam kebanyakan kasus guru memulai dengan engage. Pada tahap ini guru menciptakan minat dan rasa ingin tahu tentang topik studi.
Ajukan pertanyaan dan dapatkan tanggapan dari peserta didik yang akan memberi guru gambaran tentang apa yang sudah mereka ketahui. Yang ketiga yaitu explain. Selama menjelaskan, guru hendaknya mendorong peserta didik untuk menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri, meminta bukti dan klarifikasi penjelasan, mendengarkan secara kritis penjelasan satu sama lain dan penjelasan guru. Peserta didik hendaknya menggunakan observasi dan rekaman dalam penjelasan mereka. Pada tahap ini, guru harus memberikan definisi dan penjelasan menggunakan pengalaman peserta didik sebelumnya sebagai dasar untuk diskusi ini. Yang keempat, elaborati. Setelah peserta didik mendapatkan penjelasan tentang tugas belajar mereka, penting untuk melibatkan mereka dalam pengalaman lebih lanjut yang menerapkan, memperluas atau menguraikan konsep, proses atau keterampilan. Beberapa peserta didik mungkin masih memiliki kesalahpahaman atau mereka mungkin hanya memahami konsep dan istilah pengalaman eksplorasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi harus dilakukan selama pengalaman belajar. Guru harus mengamati pengetahuan atau keterampilan peserta didik. Penerapan konsep baru dan perubahan dalam berpikir. Peserta didik harus menilai pembelajaran mereka sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tantangan dalam pembelajaran STEM. Meskipun pembelajaran STEM merupakan pembelajaran yang inovatif, itu tidak terlepas dari kelemahan maupun keterbatasan yang menyertainya. Teman-teman dapat menjadikan keterbatasan tersebut menjadi tantangan yang perlu dihadapi dan diantisipasi. Selalu ada pro dan kontra bagi akademisi maupun praktisi karena perbedaan kondisi dan sudut pandang yang dimiliki. Ada beberapa tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEM. Yang pertama, perbedaan pendekatan atau cara dalam penerapan pembelajaran STEM. Ada pendekatan silo, tertanam, dan pendekatan terpadu. Kemudian yang kedua, kurangnya standar yang jelas implementasi pembelajaran STEM, tidak seragam dalam kurikulum tiap sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan budaya lingkungan sekolah yang mendukung pendekatan STEM terintegrasi untuk belajar mengajar dan memakan biaya dan waktu. Kemudian yang keempat, untuk implementasi pendidikan STEM terintegrasi adalah kurangnya konsensus tentang bagaimana pembelajaran dan pengajaran STEM terintegrasi harus dilakukan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai materi pembelajaran STEM dan STEAM. Nah, pembelajaran STEM dan STEAM ini merupakan program pembelajaran yang menggabungkan lebih dari 2 cabang ilmu yang sangat penting untuk mendorong siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan analisis. Nah, mereka juga diajak untuk menyelidiki fenomena dunia nyata dan mencari solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.